Nah, ini Mas Tri mumpung kita di depan kamera nih. Sekarang coba Mas Tri menyapa teman-teman seangkatan dulu. Nostalgia nih Mas ceritanya. Teman-teman seangkatan dulu coba disapa. Ya, untuk teman-teman seangkatan ataupun adik-adik angkatan adik-adik alumni ya. Saya dari Teknik Mesin angkatan pertama 2002. Monggo silahkan rekan-rekan dari angkatan pertama di STT atau IDA ini ada program podcast nih Mbak ya. Jadi silahkan kalau waktu luang atau pada saat berada di Jogja, silahkan untuk STT atau IDA ini sangat terbuka sekali untuk rekan-rekan silaturahmi datang ke kampus, mampir nanti kita bincang-bincang santai di sini sambil menceritakan pengalaman dari awal dari 2002 sampai sekarang ini. Iya, jadi mungkin buat teman-teman ya, teman-teman atau adik-adik tingkatnya Mas Tri ini bukan cuma dari Teknik Mesin ya, kita membuka untuk semua, bukan cuma angkatan 2002 saja. Kalau misalnya pas di Jogja, pas main ke Jogja liburan, lalu kok pengen mampir ke kampus, ke ITDA, nanti bisa info-info ke kami ya. Nanti mampir kita ngobrol sambil ngopi di podcast ini. Oke, halo Sobat Dirga, kembali lagi dengan saya Maria Asumta Deni. Semoga belum bosen ya, kita ketemu terus nih, sering bertemu dengan Sobat Dirga semua yang di rumah. Jadi pada kesempatan kali ini sangat spesial. Kenapa saya bilang sangat spesial? Karena hari ini kita kedatangan tamu. Nah, alumni dari ITDA ini, atau dulu itu masih STTA, itu angkatan pertama atau perintis, kita bisa bilangnya perintis. Kita kedatangan tamu, namanya itu Mas Tri Cahyo. Nah, nanti Mas Tri Cahyo akan memperkenalkan diri. Beliau itu dari prodi apa, lalu kenapa kok tertarik babat alas ya di STTA dulu, lalu sekarang pekerjaannya apa, bergelut di bidang apa. Nanti kita akan bicara seru dengan Mas Tri. Halo Mas Tri, apa kabar Mas Tri? Apa kabar Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, baik. Gimana? Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah, walaupun di tengah pandemi seperti ini kita tetap harus sehat, insya Allah menjaga kesehatan. Ya. Baik, Mas Tri ini dari prodi mana Mas? Saya dari prodi Teknik Mesin dulu Mbak, tahun 2002. Ya, jadi STTA itu berdiri tahun 2002 dan Mas Tri ini adalah angkatan pertama di Teknik Mesin ya Mas ya. Dulu satu angkatan berapa mahasiswa Mas di Teknik Mesin? Dulu satu angkatan atau satu kelas itu ya, itu Teknik Mesin itu jumlahnya 33 siswa. 33 mahasiswa ya di satu kelas Teknik Mesin. Kalau satu angkatan semua di 2002 itu kira-kira sekitar berapa? Masih ingat nggak ya Mas Tri? Di tahun 2002 itu seluruh prodi itu jumlahnya kurang lebih sekitar 350 mahasiswa. 350 mahasiswa. Angkatan pertama angkatan itu. Pertama. Ya. Lalu ketertarikan Mas Tri ini dulu STTA itu kan baru pertama kali ya, baru pertama kali berdiri atau baru muncul pertama kali, kok Mas Tri ini bisa tertarik atau bisa percaya, wah ini yakin nih mau kuliahnya di STTA. Itu gimana ceritanya Mas? Ceritanya mungkin sangat menarik ya Mbak. Jadi waktu itu saya lulusan dari SMU ya. Kalau sekarang SMA, saya lulusan dari SMA itu istilahnya belum punya skill atau mungkin basic untuk teknik. Tapi saat saya lulus dari SMA itu, saya memutuskan untuk melanjutkan studi atau belajar ke dunia teknik. Dan kenapa saya memilih di dulu STTA dan sekarang IDA itu karena di IDA itu bisa menerima dan mudah ataupun tidak dipersulit dari lulusan SMA untuk melanjutkan studi di bidang teknik. Dan itu kesan pertama ya. Kesan pertama. Dan kesan selanjutnya itu yang lainnya itu karena dari segi penampilan nih Mbak, dari gedungnya juga bagus. Waktu pertama kali itu sebelum dibuka, karena saya memang pertama kali angkatan pertama itu juga seluruh fasilitas sudah lengkap, memadai, dan dari dosen saya langsung ditemui dan sangat welcome. Jadi langsung dijelaskan bahwa dari SMA itu bisa masuk karena dari STTA atau IDA ini pertama kali dulu itu
memang diajarkan dari dasar-dasar, jadi tidak langsung ke teknik mesin yang rumit, tapi memang dari dasar kita sudah diajari di sini, baru nanti bertahap, sehingga tidak ada rasa kekhawatiran atau takut dari lulusan SMA atau SMK masuk ke teknik ke teknik nanti ini. Takutnya kok nggak bisa, nggak dibimbing, ternyata dibimbing. Nah ini poin penting nih Sobat Dirga. Jadi ITDA ini itu adalah yayasan di bawahnya TNI AO ya Mas ya. Tetapi ternyata karyawan dan dosen di sini pun sangat welcome, sangat ramah ya. Terbukti nih dari testimoni dari Mas Tri ini, kalau misalnya pertama kali datang ke ITDA itu sangat disambut ramah, ya kan? Lalu diberikan penjelasan kalau dari SMA boleh juga masuk ke teknik dan tidak dipersulit. Dan juga gedungnya ini ya Mas, terpercaya lah ya. Jadi kalau misalnya Sobat Dirga yang di rumah ini belum tahu ITDA itu di mana, kapan-kapan boleh main ke ITDA. Nanti bareng-bareng kita bisa ke hanggar. Jadi di sini sekarang kita ada hanggar Mas Tri ya. Dulu sudah ada belum? Sudah ada pesawatnya belum ya Mas ya? Dulu waktu 2008 saya lulus itu sudah ada satu untuk untuk praktek ya, pengenalan untuk di teknik mesin itu, di mesin pesawatnya kita sudah dipelajari itu. Ya, jadi salah satu keunggulan juga ya di ITDA ini, kalau Sobat Dirga itu mau praktek atau misalnya praktikum gitu ya, nanti ada pesawat atau ada beberapa pesawat itu ya yang digunakan untuk bahan praktek. Jadi bisa langsung terjun ke pesawat tersebut untuk praktek di mesin-mesinnya. Baik. Oh ya, Mas Tri, ini kita sudah melepas masker ya Mas Tri ya. Jadi Sobat Dirga, kita semua sudah menjalani protokol kesehatan yang ketat. Jadi semua tim yang ikut bergabung di tim Sobat Dirga ini, di Bincang ITDA ini, kita semua sudah menjalani protokol kesehatan dan kita sudah menjalankan vaksin juga. Jadi kita sudah kita melepas masker. Baik, kita lanjutkan Mas Tri. Kalau tadi kan Mas Tri terkesan dengan ITDA itu karena gampang lah, maksudnya tidak dipersulit, dari SMA masuk ke teknik itu tidak dipersulit. Lalu waktu kuliah di ITDA, waktu zamannya Mas Tri dulu itu, hal yang membuat Mas Tri terkesan itu apa? Hal yang sangat membuat terkesan tentu saja yang pertama itu karena mata kuliahnya itu, karena saya itu mencoba pertama kali di dunia teknik dan ternyata saya suka karena banyak prakteknya Mbak, banyak prakteknya. Jadi waktu itu saya senang sekali di mesin produksi. Jadi beberapa alat mesin produksi itu diajarkan dan sangat lengkap di sini. Jadi kita dari nol, yang saya dari SMA itu di sini sampai bisa menggunakan dan mengoperasikan mesin produksi di sini. Ya, jadi beneran tuntas gitu ya dipelajarinya, walaupun S1 itu bukan cuma teori saja, tetapi beneran mempelajarinya itu prakteknya juga harus dikenalkan gitu ya. Mas Tri ini kan juga sekarang menjadi pengajar ya. Jadi Sobat Dirga, Mas Tri ini ternyata walaupun dulu dari SMA lalu terjun ke dunia teknik, sekarang ini juga mengajari anak didiknya ya Mas ya. Sekarang Mas Tri ini menjadi seorang pengajar. Itu gimana ceritanya Mas? Karena biasanya anak teknik itu akan jauh dari dunia pendidikan gitu ya, atau mengedukasi seperti menjadi pendidik gitu. Itu seperti apa? Ceritanya karena memang saya tinggal di Jogja dan ada lowongan pekerjaan, dan itu linear dengan apa yang saya pelajari di STT atau IDA ya. Jadi waktu itu ada lowongan di salah satu sekolah SMK, itu ada jurusan teknik pemesinan dan teknik otomotif. Nah, ini sebagai nilai plus di teknik mesin di STT atau IDA ini. Jadi teknik mesinnya itu komplit Mbak. Jadi tidak cuma di mesin produksi, tapi di situ nanti ada yang tidak ada di tempat lain, yaitu di Dirgantara Mbak. Ada mesin pesawat. Terus ada konversi energi, di situ ada motor bakar, ada mesin 2 tak, 4 tak, yang itu nanti bisa kita jabarkan di dunia otomotif. Jadi semuanya lengkap Mbak di teknik mesin STT atau IDA. Jadi mungkin walaupun banyak sekali prodi teknik mesin di luar sana ya Mas ya, tetapi di ITDA ini punya kekhususan atau punya spesialnya gitu ya. Kita punya teknik mesin yang mengarah ke dunia kedirgantaraan ya, tentunya akan dipelajari di sini. Kalau dulu waktu kuliah
apakah bergabung di organisasi, Mas? Itu kan baru awal ya, berdiri. Nah, itu berarti kan ikut membentuk organisasi yang ada di ITDA tentunya ya. Itu punya sharing cerita atau pengalaman? Kalau di STT atau IDA ini ada dulu namanya HMC kan. Himpunan Mahasiswa Jurusan, itu saya ikut di teknik mesinnya. Di situ bisa berbagi dengan rekan-rekan dan bahkan dengan rekan prodi yang lain. Dan di situ untuk yang menarik dari kita kuliah di STT atau IDA ini, kita punya banyak teman, Mbak. Bahkan mungkin seluruh Indonesia ya. Karena angkatan pertama itu saya punya teman itu dari luar Jawa banyak, dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dan dari Papua juga ada, Mbak. Jadi dari awal berdirinya itu sudah sangat menarik, karena dilihat dari antusias dari calon mahasiswa itu dari berbagai daerah, Mbak. Jadi ingin melanjutkan studi di STT atau IDA ini. Jadi walaupun angkatan pertama ini ya tetap gaungnya tuh tetap besar gitu ya. Semangatnya juga tetap besar karena satu angkatan aja sudah sekitar 300 ya. 300 mahasiswa. Itu punya etos yang sama, pengen menggerakkan organisasi juga. Baik, kalau berorganisasi ketika kuliah ya, ketika menjadi mahasiswa, itu apakah ada manfaat yang dirasakan sampai sekarang? Ada nggak kira-kira, Mas, manfaatnya yang dirasakan? Manfaatnya yaitu dengan organisasi itu kita bisa menjalin silaturahmi, tidak putus gitu. Jadi ini saya dari angkatan 2002 sampai sekarang masih terjalin erat hubungan dengan antar mahasiswa, alumni, dosen, dan karyawan atau administrasi di STT atau IDA ini masih saling mengenal, Mbak. Jadi yang sudah kenal semakin kenal, yang belum kita kenalkan. Karena kita ada wadahnya juga, karena dengan teknologi seperti ada grup-grup atau ada organisasi itu kita sering diundang di STT atau IDA ini. Jadi tidak lulus terus tidak ada hubungan, tapi terus lupa, tapi kita tetap ada ikatan alumni. Berarti walaupun sudah lulus tetap masih paling nggak masih tahu, oh nama ini tuh pernah ketemu nih di WA group atau mungkin ketemu di Facebook gitu ya. Baik, kesan tadi kan ini Mas Tri ini hari ini berkunjung ke ITDA ya. Kesan pertama ketika masuk di ITDA yang berubah apa saja, Mas? Yang berubah banyak sekali, Mbak. Dan berubahnya itu menuju ke yang lebih bagus. Yang lebih bagus. Gimana, Mas, perubahannya? Perubahannya yang pertama masuk dari segi gedung ya, Mbak. Gedungnya sudah sangat lengkap sekali. Dulu yang sudah lengkap sekarang dilengkapi lagi dengan berbagai ruangan-ruangan yang memadai, dan kayaknya nih semuanya sudah ber-AC, Mbak. Jadi untuk belajar itu nyaman ya. Seperti itu. Dulu merasakan belajar keringetan, panas gitu ya, Mas ya? Dulu sudah ada tapi kipas, Mbak. Kipas sama blower. Zamannya masih kipas sama blower. Iya. Tapi beberapa tahun yang lalu kita juga sudah merasakan ya. Dan sudah ada AC-nya, jadi juga sebelum lulus pun sudah merasakan ada perkembangan. Gimana belajar di ruang kelas ber-AC gitu ya? Ya, seperti itu. Jadi lebih nyaman, lebih bisa mudah menerima materi dari dosen. Baik, kalau mungkin ini ya, Mas ya, Mas Tri ini kan sekarang menjadi pendidik di SMK ya, Mas ya, di SMK berarti kan di kejuruan banyak praktek-prakteknya. Kira-kira dulu waktu kuliah itu praktek yang dilaksanakan waktu kuliah itu apakah juga terpakai nih sekarang di sini waktu mengajar nih? Ya, jadi sangat berguna dan terpakai, Mbak. Karena waktu saya di STTA atau IDA ini tinggi mesin produksi atau proses produksi, saya diajarkan mesin bubut, manual, dan ada yang mesin bubut CNC juga, Mbak, pakai komputer, ada fresh dan alat perkakas yang lain. Dan itu yang saya gunakan untuk mengajar di SMK, Mbak. Jadi di SMK saya mengajar 2 jurusan. Yang pertama jurusan teknik pemesinan, yang kedua di otomotif itu jurusan teknik dan bisnis sepeda motor. Jadi semua dasar teknik mesin itu bisa diberikan ke siswa, dan memang linear di jurusan teknik pemesinan dan teknik dan bisnis sepeda motor. Baik, kalau Mas Tri ini kan berarti kuliah dari ITDA lalu lulus dan langsung menjadi guru gitu, atau
ada prosesnya, nggak langsung jadi guru gitu Mas? Waktu itu saya lulus 2008 dan jadi guru itu di awal 2009. Waktu itu memang sebelum jadi guru saya memang ada beberapa pelatihan yang saya ikuti yang memang program dari pemerintah memang untuk penguatan, istilahnya penguatan sebelum saya terjun ke dunia pendidikan. Itu ada beberapa yang memang harus dipelajari supaya nanti selain ilmu teknik yang saya berikan, ada beberapa ilmu pendidik yang harus saya pelajari. Tapi sebagian besar memang karena saya ngajar di teknik, itu memang ilmunya memang dari STTA atau IDA ini, Mbak. Jadi memang passionnya tuh dari dulu pengen mendidik lah ya, mengajar gitu ya. Karena 2008 lulus, 2009 ini sudah langsung terjun di dunia pendidikan ya, mengajar gitu ya. Berarti sudah berapa lama ya Mas mengajar? Saya mengajarnya kurang lebih sudah 12 tahun. Sudah 12 tahun. Wah, okay. Keren ini. 12 tahun itu sangat lama. Sangat Kira-kira lama, suka dukanya menjadi pengajar. Yang menjadi refleksi, oh dulu tuh ternyata dosenku dulu ngajar tuh ya susahnya seperti ini, atau senangnya seperti ini. Suka dukanya apa Mas? Kalau suka dukanya itu banyak sukanya, Mbak. Banyak sukanya ya. Karena kalau ketemu dengan siswa atau murid bisa berbagi ilmu yang saya dapat dari IDA atau STTA ini, dan mereka bisa menyerap, minimal bisa mengikuti dan sesuai, dan apalagi bisa mengembangkan, itu sangat sangat puas sebagai pendidik itu. Dan kalau dukanya itu kalau nggak bisa ketemu siswa atau murid seperti pandemi itu ya susahnya seperti itu. Karena yang saya ajarkan adalah teknik, jadi memang harus dengan benda kerja ataupun dengan mesin-mesin produksi. Terus selama pandemi ini kan berarti harus bergelut dengan dunia maya gitu ya. Itu punya solusi nggak Mas biar tetap dekat dengan dengan siswa, lalu bisa menyampaikan materi itu dengan maksimal, itu bagaimana? Dengan adanya pandemi ini untuk pembelajaran tetap berjalan, yaitu dengan cara daring ya Pak. Dalam jaringan itu siswa tetap kita ajarkan, kita memberikan video atau kita demonstrasi di sekolahan dengan alat yang ada, terus kita shooting, kita video, kita share. Terus siswa kalau yang untuk di rumah itu bisa mempraktekkan sendiri dengan beberapa alat yang ada, misalnya dengan mesin perkakas yang ada itu bisa, terus di video juga dikirimkan ulang dan nanti di-share dengan teman-temannya. Berarti harus kreatif juga ya, harus inovatif juga sebagai pendidik nih ya, tantangannya di dunia di zaman pandemi seperti ini. Kalau mungkin Mas Tri ini sering bertemu dengan teman-teman teknik mesin lainnya nggak? Entah itu di lingkungan ITDA sendiri atau di luar lingkungan ITDA, mungkin sekedar sharing pengalaman atau ngobrol nongkrong bareng gitu? Kalau untuk belakang ini sering untuk berkomunikasi, tapi memang melalui grup-grup WA, grup WA, Facebook, IG itu kita masih saling menyapa dan ketemu dan juga sharing juga. Jadi kita tanpa ada batasan. Jadi yang ada di luar Jawa atau bahkan di luar negeri ada Mbak, dari alumni atau lulusan dari STTA atau IDA ini. Jadi kita bisa komunikasi, sharing antara pekerjaan, pengalaman yang mungkin nanti kita bisa berikan ke adik-adik yang masih kuliah di sini. Pesan-pesan untuk junior nih yang masih kuliah di ITDA, terutama untuk teknik mesin mungkin ya Mas ya. Itu ada pesan-pesan tersendiri nggak Mas? Pesan-pesannya yang pertama, kuliah di IDA ini sangat menyenangkan ya, dan ini merupakan pilihan yang sangat tepat untuk adik-adik mahasiswa atau mahasiswi, dan ini merupakan pilihan tepat di mana kita nanti bisa mempersiapkan di masa depan, dalam artian untuk memasuki dunia kerja, untuk mencari pekerjaan ataupun membuka lapangan pekerjaan sendiri, Mbak. Iya, teman seangkatan Mas Tri ini kalau saya dengar-dengar juga banyak yang membuka lapangan kerja sendiri ya, walaupun lapangan kerja yang mereka buka itu masih di bidang mesin gitu ya. Bisa diceritakan nggak Mas, ternyata maksudnya biar Sobat Dirga di rumah ini juga terbuka, oh belajar teknik mesin itu nggak cuma menggeluti mesinnya saja misalnya, tapi bisa juga punya bidang-bidang lain yang lebih luas lagi. Untuk beberapa rekan-rekan yaitu banyak yang membuka
bengkel mesin ya, atau bengkel bubut Mbak. Kalau bengkel bubut itu nanti justru banyak konsumennya dari otomotif. Jadi untuk merekayasa, jadi karena memang kita di teknik mesin itu dibekali dengan mesin produksi yang digunakan untuk memproduksi komponen-komponen mesin ataupun yang lain yang mungkin di pasaran nggak ada atau memang custom ya, permintaan dari konsumen. Ini dibuatkan seperti ini, kita buatkan, ada polanya, ada gambarnya, baru kita produksi seperti itu, Mbak. Ya, dan itu juga pernah dipelajari ya waktu di ITDA, waktu kuliah dulu ya ternyata ya. Sering sekali, Mbak. Sering sekali ya, nggih. dipraktekkan juga. Nggih. Nah, kalau angkatan pertama itu kan biasanya sangat dekat ya dengan dosen ataupun dengan karyawan. Nah, itu punya dosen favorit mungkin, wah ini kayaknya dosen dulu itu yang paling deket dengan saya, karena mungkin lebih ke secara akademik gitu ya, secara akademik banyak sharing atau mungkin membantu dalam skripsi atau yang lainnya. Itu punya dosen favorit nggak, Mas? Kalau dosen semuanya welcome ya, Pak. Jadi semuanya welcome ya, semuanya ramah ya. Dan karena saya itu angkatan pertama, mungkin jeda usianya juga nggak terlalu jauh. Mungkin iya. Mungkin sekitar 5 tahunan, jadi seperti ya kakak sendiri ya? Dan itu untuk dosen-dosen teknik pemesinan saya masih ingat kayak Pak Nurfi, Pak Nurfi masih ya. Pak Dedet, Pak Okto, Pak Uhan, dan ini saya ingat juga selain di teknik itu yang sangat menonjol di IDA atau STTA itu adalah pelajaran kepemimpinan, Mbak, atau leadership. Mungkin nggak akan didapat di tempat yang lain ya. Betul sekali. Nah, jadi itu gimana, Mas? Kenapa kok menarik? Menarik sekali. Jadi dengan adanya leadership itu, jadi saya lebih bisa belajar untuk menjadi pemimpin. Karena seorang teknik itu juga nanti di akhirnya bisa jadi kepala bengkel atau kepala perusahaan. Jadi memang itu salah satu yang selain di teknik yang harus kita pelajari. Dan kita harus bisa percaya diri, kita bisa menjalin koordinasi yang baik dengan teman, rekan, dan mungkin dari atasan atau bawahan kita. Ya, jadi leadership atau mata kuliah kepemimpinan itu bukan cuma didapatkan di prodi teknik mesin saja ya, Mas ya. Jadi semua program studi di ITDA itu memberikan mata kuliah leadership atau kepemimpinan yang tujuannya tadi seperti yang dibicarakan oleh Mas Tri tadi itu ya, bahwa setiap pribadi itu harus punya jiwa kepemimpinan. Betul, ya. Baik, Mas Tri, ini kan di ITDA itu kan sekarang sudah berkembang ya. Kalau dulu itu zamannya Mas Tri ada berapa program studi, masih ingat nggak, Mas? Masih ingat, sangat ingat sekali. Jadi ada 5 ya. 5 ya. Yang pertama itu teknik penerbangan. Ya, sekarang teknik dirgantara ya. Teknik dirgantara ya. Teknik mesin, teknik industri, teknik elektro, dan teknik informatika. Nah, sekarang nih sudah berkembang nih, kita sudah nambah satu lagi program studi, itu program studi D3. D3 aeronautika. Jadi bagi sobat dirga nih yang pengen pokoknya cepet kuliah, nanti habis itu langsung kerja gitu ya, itu bisa masuk ke D3 aeronautika. Walaupun sebenarnya mau kuliah S1 pun juga sekarang lowongan pekerjaan itu juga banyak ya, Mas ya. Kita bisa terbuka, sangat terbuka. Dan di kami di ITDA itu juga punya bagian tersendiri yang mengurusi mahasiswa yang sudah lulus. Jadi kami ada bagian alumni. Itu tiap hari tugas kami itu untuk share lowongan pekerjaan. Jadi lowongan pekerjaan itu yang sesuai dengan program studi yang ada di ITDA. Jadi jangan khawatir bagi sobat dirga yang kuliah di ITDA lalu wah ini sudah yudisium nih, udah mau lulus tapi bingung mau kerja di mana. Nah, kami punya bagian tersendiri yang mengurusi alumni atau calon alumni yang siap bekerja tersebut. Baik. Pertanyaan terakhir nih, atau bukan pertanyaan sih sebenarnya, lebih ke komen atau mungkin kata-kata untuk ITDA atau untuk dosen-dosen di teknik mesin. Monggo, Mas. Kalau kata-kata ya untuk semua yang ada di IDA atau STTA, khususnya di teknik mesin, ini sangat hebat sekali ya, terbukti dengan bimbingan Bapak Ibu dosen di IDA atau STTA ini. Kami sangat berterima kasih bisa istilahnya menjadi orang ya, bisa bekerja dan menghidupi keluarga, dan alhamdulillah sampai saat ini insya Allah bisa diteruskan oleh adik-adik alumni supaya bisa lebih berkembang, berprestasi, dan ikut
dalam perkembangan dunia ataupun untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu. Ya, terima kasih sekali Mas Tri untuk waktunya ya, sudah mampir. Nah, ini Mas Tri ini juga sibuk juga, maksudnya setiap hari juga harus ada tanggung jawab ya Mas dalam mendidik siswanya juga, tapi hari ini menyempatkan untuk datang ke Bincang ITDA. Nah, bagi Sobat Dirga nih yang penasaran, ITDA itu apa? Lalu gimana cara daftarnya? Program studinya tadi kok kelewatan apa gitu ya, pengen ngecek kegiatan di ITDA itu apa saja, itu bisa kalian follow Instagramnya ITDA, itu di itda.yogyakarta. Jadi setiap hari itu akan ada update informasi Mas, jadi kita zaman sekarang itu sudah zaman digital ya, semua informasi itu sudah sangat gampang sekali didapatkan dari media sosial yang ada di ITDA ini. Oke, sekali lagi terima kasih sekali Mas Tri untuk waktunya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan Sobat Dirga. Salam Dirgantara. Bye.